adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita ketemu kembali di kebaktian online kita di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Nah, hari ini happy ya pastinya ya kita hari ini. Nah, hari ini ada Kak Herlina di sini yang juga ditemani oleh Kak Paula. Ya, semua pasti happy, semua pasti senang, semua pasti semangat ya. Yuk kita semua terus berdoa, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang hari ini terutama nih kita mau ajak kalian semua sama-sama untuk bersaat teduh. Yuk kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, tema pujian kita hari ini adalah bangkitlah. Nah, ingat gak cerita Tuhan Yesus pernah membangkitkan seorang anak? Betul. Tuhan Yesus itu luar biasa ya Kak. Sangat luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Waduh, hebat sekali ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Tapi ingat, waktu kita lagi sedih nih ya, kita nggak boleh larut. Kita harus bangkit, kita harus semangat. Kita harus percaya kalau Tuhan selalu beserta kita. Yuk kita mau angkat pujian kali ini. Nah, tapi sebelum kita angkat pujian, ada satu ayat Alkitab nih. Benar. Ingat Kak nggak? Paula ingat Amsal 18 ayat yang ke-14. Nah, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. wow, luar biasa ya ayat firman Tuhan. Yuk kita mau ajak semuanya, kita sama-sama semangat. Kita mau nyanyikan 2 lagu. Betul. Yang pertama, Yesus dokterku yang baik. Dan yang kedua, mau nyanyi lagu Sukacita. Tapi ingat, ia tidak hanya menyembuhkan yang sakit, ia membangkitkan orang mati juga, tapi juga menyembuhkan hati kita yang sedih, hati kita yang terluka, yang ditinggalkan. Tuhan Yesus menyembuhkan itu semua. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Nyanyikan sekali lagi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Nyanyikan dengan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Ya, sukacita harus selalu ada di hati kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita lipatkan tangan kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sukacita yang sudah Tuhan berikan buat kami sangat bersyukur. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan pimpin kami agar kami boleh bersukacita, kami boleh bersyukur bersatu bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah secara online untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, jika hati kita bangkit dari kesedihan, kemalasan, maka dimanapun kita menjadi anak yang bisa memuliakan Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sekitar kita pun juga akan senang dan merindukan kehadiran kita. Yuk, kita bangkit berdiri lagi dan kita ikuti gerakan video ini. Kita nyanyikan Everybody, everywhere. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to
Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Nah, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kamu. Baik urusmu, syur engkau sama dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa katakan bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan
bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dalam nama Yesus. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Selamat pagi semuanya. Tadi kita sudah beribadah bersama, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita keluarkan Alkitab kita, siapkan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin kami sepanjang hari telah berlalu seminggu. Kami sudah lewati bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami semua. Tuhan, biarlah saat ini kami mau menenangkan hati kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan dan kami mau menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Temanya adalah Allah memakai kehidupan dan surat-surat Paulus. Mari kita buka dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Siap? Yuk kita baca sama-sama ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Anak-anak, pernahkah kamu mengikuti suatu perlombaan? Pernah?
Pasti di antara kamu pernah mengikuti lomba di sekolah, misalnya contohnya lomba 17 Agustusan, ada lomba lari, ada lomba mungkin makan kerupuk, atau banyak lagi. Oh ya, panjat pinang mungkin ya. Nah, perlombaan-perlombaan seperti itu, macam-macam perlombaan. Nah, setelah kita berlomba, biasanya kita memperoleh apa? Hadiah, ya. Pasti kita semua senang kalau dapat hadiah, ya. Nah, Paulus membandingkan kehidupan orang percaya dengan suatu perlombaan. Hadiah apa yang diperoleh, yang dijanjikan kepada mereka yang menyelesaikan perlombaan, yang mengandalkan dan melayani Yesus. Kalau perlombaan di dalam melayani Tuhan, perlombaan di dalam kehidupan kita, apa? Nah, pasti yang kita peroleh, lomba di dalam kehidupan kita adalah memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Suatu hari kelak, kalau kita sudah berjuang, kalau kita sudah mengakhiri hidup ini, kita akan hidup bersama dengan Yesus, ya. Nah, perlombaan apa yang kita hadapi sekarang ini? Kehidupan kita, dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang kita hadapi. Contohnya seperti sekarang ini, masalah yang sedang kita hadapi semua, yaitu masa pandemi COVID-19, di mana kita semua nggak bisa datang ke gereja, kita nggak bisa berkumpul, ya, tapi kita beribadah pun dengan cara seperti ini, ya. Nah, masa-masa sulit seperti ini bukan suatu hal yang mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, anak-anak yang mau datang kepadanya. Nah, contohnya dalam kehidupan Paulus menuliskan surat yang berisi nasihat, semangat, peringatan kepada jemaat atau orang-orang yang percaya. Paulus menjelaskan siapakah Kristus. Di dalam surat, Paulus selalu suratnya kepada jemaat di Roma, jemaat di Korintus, di Filipi, di Efesus, di Kolose, dan juga suratnya kepada Titus dan Timotius. Paulus selalu mengucapkan salam terlebih dahulu pada jemaat-jemaat yang pernah dibinanya, yang pernah dibimbingnya. Setelah itu dia memberitakan tentang siapakah Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya. Karya keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita semua, ya. Pengorbanan Yesus buat kita semua itu selalu diutarakan Paulus. Dan juga Paulus mengutarakan juga bagaimana kita harus hidup di dalam masa-masa dalam menghadapi jemaat yang lainnya, di dalam kehidupan kebersamaan di antara orang-orang sekitar kita. Paulus mengatakan bahwa kita harus hidup dengan kasih, ya, kepada jemaat di Galatia, di Korintus, mengajarkan untuk saling mengasihi, ya. Nah, anak-anak, dalam perjuangan Paulus pun dalam kehidupannya bukan suatu hal yang mudah. Dia selalu menghadapi banyak hal, ya, seperti dia dimasukkan dalam penjara, dia mengalami kapal yang terombang-ambing, tapi dia tetap terus tidak mau menyerah. Dia tetap terus mau bersaksi bagi Tuhan. Dia tetap terus memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dia jumpai. Ya, selalu dia berusaha untuk mengajarkan orang-orang
orang-orang yang dia temui untuk hidup kudus sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Banyak nasihat yang diberikan oleh Paulus untuk setiap jemaat. Nah, seperti di Efesus 6, kita harus mempunyai senjata. Senjata apa? Nah, ya, kita baca ya dari Efesus 6 di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa-doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang berkudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian dan memberitakan rahasia Injil. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Selalu tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan sesama kita mau untuk selalu jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Pergumulan yang Paulus terima bukan suatu hal yang mudah di dalam memberitakan firman Tuhan. Banyak hal, rintangan yang dia hadapi, ya. Nah, tapi dia tetap terus berpegang teguh pada Tuhan karena dia tahu tujuan akhirnya adalah hidup bersama Tuhan. Tujuan akhirnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan ingin dalam hidup kita banyak hal yang kita hadapi, tapi terus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan tetap jangan lupa untuk selalu berdoa, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, anak-anak, coba ya, dibuka lagi, diingat lagi 1 Korintus 13 ayat 13. Kita mau belajar dari Paulus, dari kehidupan Paulus, perjuangan Paulus yang selalu memberitakan kepada jemaatnya di Roma, di Korintus, Filipi, Filemon, Tesalonika, nah, dan juga kepada Timotius dan Titus, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup untuk kudus di hadapan Tuhan. Ya, nah, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berbakti. Sampai jumpa minggu depan.
Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan kita dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan juga di amplop minggu yang lalu. Setelah kita bisa ke GKK, kalian bisa berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sekali lagi, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan dari apa yang kami miliki, dan biarlah ini menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh memberkati papa mama kami di dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tuhan yang kiranya terus menolong mereka supaya sungguh boleh memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak di dalam sekolah, dalam ujian, dalam tugas-tugas yang harus dikerjakan. Biarlah anak-anak boleh mengerjakan dengan tanggung jawab, dengan rajin, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami memohon Tuhan untuk pemerintahan kami boleh jujur, boleh takut akan Tuhan, dan boleh mengerjakan tanggung jawabnya, supaya rakyat boleh mendapatkan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, sekolah minggu kami,
Dalam setiap pelayanan dikerjakan, guru-guru sekolah minggu, kami sungguh berdoa Tuhan, Tuhan boleh berkati supaya pelayanan Gereja Kristus Ketapang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah Tuhan doa persembahan dan doa syafaat kami yang kami bawa kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.